caranya kita menyambung silaturahmi. Bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Tentunya rahim kita, kerabat kita bertingkat-tingkat kondisi mereka, jarak mereka juga dengan kita berjauhan, ada yang dekat, ada yang luar kota, ada yang bahkan luar negara, luar negeri, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pas-pasan, ada yang kerabat hubungannya dengan kita sangat dekat, ada yang sangat jauh, ya. Saya katakan yang paling utama tadi ring satu. Yang paling utama untuk kita sambung ring satu, ya. Bapak kita, ibu kita, tante kita, terutama kalau orang tua kita sudah meninggal, maka sambung adik-adik bapak kita, kakak-kakak bapak kita. Ya, ibu kita sudah meninggal, sambung kakak kita, kakak ibu, adik-adik ibu. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil sungguhnya bibi itu kedudukannya seperti ibu. Saya punya kawan, saya kenal, kawan dekat. Bibi-bibinya dia hajikan semuanya. Bibi-bibinya dia dihajikan. Ya. Ibunya sudah meninggal, bibinya masih hidup, dia hajikan. Ya. Saya kenal orang juga, bapaknya sudah meninggal, dia selalu kasih uang sama adik-adik bapaknya, tante-tantenya, semampu dia. Setahun dua kali, setahun sekali dia kirim kepada tante-tantenya tersebut. Ya. Ini bentuk menyambung silaturahmi. Ya. Jadi berbeda-beda kondisi mereka, maka ada sebagian dari rahim yang harus kita tengok tiap hari. Mungkin dia lagi sakit, nggak ada yang bisa bantu dia, dan kita mampu menengok dia tiap hari. Ada sebagian rahim yang kita bantu dengan harta karena dia miskin. Ada sebagian kerabat kita yang tidak perlu harta. Dia sudah kaya, tinggal kita jenguk, tinggal kita ziarah, kita telepon, ya. Ada sebagian kerabat yang tidak perlu kita telepon kecuali setahun sekali. Mungkin sepupu kita, mungkin orang jauh, bukan ring satu. Tatkala lebaran baru kita ketemu, mungkin kita, jadi berbeda-beda, tidak semua satu derajat. Tergantung kemudahan dan tergantung kondisi. Ya, ada sebagian kerabat kita yang harus benar-benar kita perhatikan. Namun secara umum ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyambung silaturahmi. Secara umum menyambung silaturahmi artinya berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada kerabat. Apakah dengan harta, apakah dengan ucapan, apakah dengan kunjungan, ya, apakah dengan nasihat. Semua kebaikan yang kita berikan kepada kerabat kita termasuk dari menyambung silaturahmi. Di antara yang bisa kita lakukan, kita cek kondisi mereka, tanya bagaimana kabar sepupu kita, atau bagaimana kalau ring 2, kalau ring 1 bagaimana kabar kakak, bagaimana kabar adik. Ya, apalagi kalau ternyata jauh di sana, tinggal di luar kota, kita telepon, bagaimana ponakan-ponakan, tanya. Apalagi sekarang, alhamdulillah sarana untuk mencari informasi sangat mudah. Ada WhatsApp, bisa video call, ya. Kerabat kita di luar negeri kita bisa telepon-telepon dan bisa saling lihat-lihatan. Ya. Kemudian misalnya kalau ada undangan, kita berusaha hadir. Mereka punya undangan pernikahan, ada acara syukuran di rumah, kita hadir. Ada acara sunatan misalnya, kita hadir. Akikahan, kita datang. Ya. Ini termasuk dari menyambung silaturahmi. Kemudian kita bersabar kalau ternyata ada gangguan dari mereka. Ya. Sabarnya kita terhadap gangguan mereka, sabarnya kita atas omongan mereka, itu termasuk menyambung silaturahmi. Ya. Termasuk menyambung silaturahmi. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang hanya membalas, sekedar membalas. Artinya kalau dia baik, dia baik. Kalau saudaranya baik, dia baik. Kalau saudaranya buruk, dia juga buruk. Kata Nabi, itu bukan penyambung silaturahmi sejati. Walakinal wasil alladzi idza qati'at rahimu wa salaha. Tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang diputuskan silaturahmi namun dia tetap menyambungnya. Ini penyambung silaturahmi sejati. Kenapa? Karena berarti dia menyambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha dekat dengan adiknya, berusaha dekat dengan kakaknya, tapi kakak dan adiknya tidak pernah ngerti tentang dia, malah dihina, malah direndahkan, diejek, ya. Tapi dia tetap sambung, dia tidak balas dendam. Mungkin dia berbuat baik sama ibunya, tapi ibunya tidak pernah menghargai dia. Ibunya lebih sayang kepada kakak dan adiknya daripada dia. Ibunya selalu merendahkan, ibunya tidak perhatian sejak kecil sampai tua, tidak diperhatikan. Tapi dia tetap dia berbuat baik. Berarti dia menyambung silaturahmi benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berat. Ini sangat berat. Menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang bikin masalah sama kita. Namun kalau Anda melakukannya, Anda dapat pahala yang sangat luar biasa. Sebagian orang datang kepada saya marah. Jadi ribut kakak adik. Kenapa? Adiknya merasa ibunya tidak sayang sama adiknya. Adiknya merasa ibunya pilih kasih, maka dia benci sama ibunya. Ya akhi, subhanallah. Nah, boleh dia memutuskan silaturahmi. Benar ibunya yang menjadikan permulaan permasalahan, tapi tatkala dia memboikot ibunya, dia memutus silaturahmi.
Sabar. Ya. Sampai ada yang marah-marah. Ya. Jadi ibunya membagi harta tidak adil. Sang kakak diberikan tanah di pinggir jalan sehingga bisa bangun usaha. Sang adik diberikan jalan tanah agak dalam sehingga hanya bisa bikin kos-kosan. Tidak bisa bikin usaha. Kemudian bertumbuh permasalahan. Maka sang adik pun marah-marah, marah sama ibunya. Ibu tidak adil, ibu begini. Kata ibunya, kau jangan durhaka sama saya, nak. Justru ibu yang durhaka sama saya. Jadi ada dosa baru namanya durhaka kepada anak-anak. Ini tidak boleh seperti ini. Orang harus sabar. Ibu bagaimanapun, bapak bagaimanapun harus sabar. Jangan angkat suara di hadapan orang tua. Ya. Kalau Anda angkat suara di hadapan orang tua, Anda memutuskan silaturahmi. Bagaimanapun tidak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibu fid dunya ma'rufa. Kata Allah, jika keduanya orang tuamu dalam kondisi musyrik dan memaksamu untuk musyrik, maksa. Berarti kan dengan kata-kata, dengan kekerasan, dengan sikap zalim. Kata Allah, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua. Tapi apa kata Allah? Apakah keras terhadap mereka? Bantah mereka? Angkat suara di hadapan mereka, pukul mereka? Tidak, kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik. Maka saya katakan dua orang tua spesial. Apapun sikap mereka, ya. Apapun keburukan mereka harus sabar, Saya pernah diceritakan sama Syekh, kalau enggak salah Syekh Abdul Razak bercerita, ya. Jadi ada orang dia selalu bawa ibunya ke tempat penggembalaan. Kenapa? Ibunya gila, suka ngelempar-lempar, ya. Dia dilempar, dia tidak berani bawa ibunya. Kalau dia bawa ke kota nanti orang dilempar, mending dia yang dilempar, ya. Dan dia tetap merawat ibunya meski ibunya dalam kondisi demikian, lempar-lempar dia, ya. Luar biasa, ya. Orang berbakti kepada ibunya luar biasa. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara cara menyambung silaturahmi, bersabar dengan gangguan mereka, balas keburukan mereka dengan kebaikan. Dalam satu hadis juga ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali qarabatan." Kata dia, "Rasulullah, saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani." Saya kalau menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Kalau saya berbuat baik, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berbuat baik terhadap mereka dan mereka tidak sabar bahkan melakukan kezaliman kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Jadi orang ini Masya Allah berbuat baik dibalas dengan keburukan. Silaturahmi diputus. Sabar yang sana tidak sabar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kunta kama qult fa ka'annama tasiffuhumul mal wa la yazalu 'alaika minallahi dhahirun ma dumta 'ala dzalik." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, kalau kau seperti apa yang kau katakan, kau bersabar membalas keburukan mereka dengan kebaikan, maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut mereka. Dan senantiasa Allah kirimkan bantuan kepadamu, akan membantumu, membelamu selama kau dalam kondisi demikian. Maka seorang kalau keluarganya berbuat buruk sama dia balas dengan kebaikan, Allah kirim bantuan. Mungkin Allah kirim malaikat atau kirim apa yang membuat dia tegar, membuat dia kuat, ya. Selama dia membalas demikian, keburukan dibalas dengan kebaikan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh utama akan hal ini adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Mistah, ya. Jadi Abu Bakar dengan Mistah ini punya hubungan kekerabatan yang luar biasa. Kalau tidak salah Mistah adalah sepupu dari Abu Bakar, ya. Dan saudara Abu Bakar ini, kerabat Abu Bakar ini adalah orang yang miskin. Miskin sehingga Abu Bakar yang menafkahinya. Sampai akhirnya terjadilah suatu kejadian namanya Haditsatul Ifk. Kisah di mana Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Waktu Aisyah tertinggal dari rombongan waktu safar, maka akhirnya rombongan Nabi dan para sahabatnya sudah pergi. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha terlambat pulang, akhirnya ditemani oleh seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Kisahnya panjang dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami bawa Nabi SAW, bawa Aisyah masuk ke kota Madinah, maka orang-orang munafik menuduh Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sebagian sahabat terprovokasi, di antaranya Mistah radhiyallahu anhu, padahal dia adalah kerabatnya Abu Bakar dan selama ini Abu Bakar memberi nafkah kepada dia. Kemudian tatkala ada orang-orang menuduh putrinya Abu Bakar Aisyah berzina, ternyata dia ikut menuduh
Dan ini membuat Abu Bakar marah. Ini kerabat harusnya bela kerabat. Aisyah kerabatnya Mistah, harusnya Mistah membela Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ini malah Mistah ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Dan akhirnya Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur menyatakan Aisyah adalah wanita yang bersih, wanita yang suci, tidak melakukan zina sama sekali. Waktu itu Abu Bakar pun marah. Abu Bakar mengatakan, saya akan putuskan bantuan yang selama ini saya berikan kepada dia. Kenapa? Air susu dibalas dengan air tuba. Selama ini saya bantu dia, kerabat. Sekarang kerabatnya dituduh, dia malah ngikut nuduh. Ya, akhirnya kata Abu Bakar, saya akan putuskan bantuan kepada dia. Maka Allah tegur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah turunkan ayatnya dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu." Falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Kata Allah, janganlah seorang yang memiliki kelapangan harta untuk bersumpah untuk tidak membantu karib kerabat. Untuk tidak membantu karib kerabat. Kata Allah, hendaknya memaafkan dan hendaknya berlapang dada. Tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar langsung mengatakan, saya ingin diampuni oleh Allah. Maka dia sambung lagi hubungan dengan Mistah. Dia balas keburukan dengan kebaikan, ya. Maka ya ikhwan, kalau antum lagi jengkel sama adik, sama kakak, dibantu kok enggak ngerti-ngerti, dibantu kok enggak hormat sama kita, dibantu kok enggak tahu punya terima kasih, sudah antum ingat kisah ini, ya. Ya, ingat bagaimana Abu Bakar bersabar, bagaimana Abu Bakar balas keburukan dengan kebaikan. Antum berharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Arab Saudi, di antara bentuk mereka untuk menyambung silaturahmi, mereka punya namanya kotak bantuan. Di antara kabilah itu namanya kotak bantuan. Setiap orang taruh uang di situ. Nanti kalau ada yang kena masalah, ada yang meneliti, berhak dia dibantu atau tidak. Uangnya dikasihkan sama yang memerlukan. Kalau kita mungkin enggak, ya. Karena kita ini kurang mengenal kerabat. Kita biasanya, ya, sebagian orang jangankan sama sepupu jangan sepupu dua kali, terkadang sama kakak adik saja kurang kontak, ya. Hidupnya sendiri-sendiri. Tidak pernah berkomunikasi. Keponakan tidak saling mengenal, tidak saling kunjungan, ya. Subhanallah. Saya waktu itu pernah dipanggil sama seorang ikhwan untuk ngisi pengajian kalau enggak Surabaya, ya. Dia kumpulkan kerabatnya semua, kalau 200 lebih dia kumpulkan. Dia minta saya untuk ngisi, qadarullah saya tidak bisa, ya. 200 lebih, ya. Jadi kalau kita bisa bantu keluarga, tante kita telepon, yang sudah lama tidak pernah kita kunjungi, kita datangi, mungkin sepupu kita, termasuk kerabat sepupu kita, meskipun mereka ring 2. Yang paling utama adalah ring pertama, ponakan-ponakan kita beri bantuan kepada mereka. Taib. Adapun sebab-sebab terputusnya silaturahim, dan ini perhatikan, ini sangat-sangat penting, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan hal ini, kita putuskan silaturahmi. Di antaranya karena kesombongan. Orang terkadang sombong sehingga tidak mau menyambung silaturahmi. Mentang-mentang dia mungkin gelarnya tinggi, mentang-mentang dia pejabat, atau mentang-mentang dia yang paling tua, dia mengatakan saya yang paling tua lah. Mereka yang kunjungi saya. Ada yang kunjungi kakak. Saya kan yang paling kaya, mereka yang datang, ngapain saya ke rumah mereka? Jadi ada kesombongan. Ini menghalangi silaturahmi. Hati-hati, jangan sampai Anda merasa Anda lebih tua, ada yang harus kunjungi Anda. Anda yang cari pahala, kunjungi adik. Ustaz, nanti ada yang enggak beradab, ya enggak apa-apa, urusan kita dengan Allah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin cari pahala, Anda yang kunjungi. Meskipun Anda yang kaya, ada yang miskin, enggak apa-apa. Mungkin ada yang miskin malu kunjungi yang kaya. Dia khawatir kalau dia kunjungi yang kaya, dia merasa dianggap minta-minta. Maka Anda yang kaya datang, kasih hadiah. Jenguk, telepon, mengalah. Karena sombong ini bahaya. Kalau sudah sombong, sudah mentang-mentang sudah punya jabatan, mentang-mentang orang sibuk, mentang-mentang akhirnya saya yang harus dikunjungi, bukan saya yang mengunjungi. Hati-hati, ini dari syaitan. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terputusnya silaturahmi, kalau sudah mencela habis-habisan. Ya. Misalnya adik sudah lama enggak datang pada kita, begitu datang langsung dimaki-maki. Dek, sudah setahun kamu enggak pernah datang, ngapain aja? Dimaki-maki, akhirnya adik enggak mau datang lagi. Dijelek-jelekin, disindir-sindir, nyinyir-nyinyir, ya. Sampai adiknya malu, sakit hati, digituin sama kakaknya, ya. Kamu itu saya sudah gini, kamu sudah bantu dulu kecil, kamu yang saya yang cebok kamu. Sampai masalah cebok-cebok pun dia sebutin. Sekarang kamu enggak pernah datangin kamu dulu, udah.
Dia yang besok nggak mau datang lagi. Yang menyebabkan silaturahmi terputus siapa? Kita yang mencela-cela dia. Hati-hati. Kalau saudara kita punya salah, kita kasih udzur. Ya sudah, namanya manusia seperti itu. Kalau sama kawan kita kasih udzur, apalagi kepada kakak dan adik kita. Ya sudah, mau diapain? Sabar. Ya. Yang penting kita berbuat baik. Yang Allah tahu kita telah berbuat baik. Kemudian di antara sebab terputusnya silaturahmi, kita kurang perhatian terhadap kerabat kita kalau datang ke rumah. Ya, saya katakan tadi ada sebagian orang kalau kawannya yang datang, masya Allah dia masak masakan yang enak, dia bikin kue yang enak, dia jamu luar biasa, dia siapkan tempat tidurnya, dia antar kemana-mana. Begitu kakaknya datang ada jatah dia cuekin. Dibelikan nasi bungkus di luar, ya. Tidak dimasakkan enak, tidak disiapin macam, tidak diantar sana sini, ya. Ini salah seperti ini. Kakak adik lebih utama kita perhatikan daripada kawan kita. Kemudian kalau kakak atau adik datang kepada kita wajah datar-datar saja. Tidak ada sambutan. Gimana kak kabarnya, peluk, jabat tangan paling tidak. Ya. Kayaknya kita kaku ya. Saya lihat kalau di Arab Saudi luar biasa. Arab Saudi itu di antara mereka luar biasa. Ya. Benar-benar silaturahmi itu sangat sangat kuat. Ya mereka itu. Ya. Kalau kita kurang ya. Bahkan sebagian suku di kita, jangankan sepupu, kakak adik saja kurang dekat. Hidup sendiri-sendiri. Sebagian suku hanya sepupu pertama yang mereka perhatikan. Sebagian suku jangan sepupu kedua juga mereka perhatikan. Ya, mereka perhatikan. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau ada saudara datang ke rumah, maka kita benar-benar sambut. Ada tante, ada bibi, benar-benar kita mesra dengan mereka. Kita traktir mereka, pokoknya kita menunjukkan kita menyambut mereka dengan hangat. Ini akan membantu terjadinya silaturahmi. Kemudian di antara hal yang menyebabkan terputusnya silaturahmi adalah pelit. Ini yang paling sebab utama. Pelit ya. Jangankan sama kakak adik, sama anak istri aja pelit. Ya. Kalau orang sudah terkena penyakit pelit repot hidupnya, dia tidak mau keluarkan hartanya sedikit pun. Ya, tidak mau. Ya. Ada orang yang sakit saking parahnya dia pelit sama anak istrinya. Ya. Sampai ada kejadian istrinya kecelakaan, yang pertama dia tanya, istriku mobil bagaimana kondisinya? Bukan istrinya ditanya, mobilnya bagaimana, lecet atau tidak? Saking pelitnya. Dan itu kejadian nyata. Itu ada wanita mengeluh. Jadi waktu saya kecelakaan, yang ditanya bukan saya, mobil yang ditanya. Saking suaminya pelit luar biasa ya. Nah kalau dia sudah pelit sama keluarganya, apalagi sama kakak dan adiknya, baru sama ibunya, perhitungannya luar biasa. Dan saya sering sampaikan, ya ikhwan, kalau antum sama orang tua jangan perhitungan. Orang tua butuh apa sih kalau antum mau berikan. Ingat, waktu kita kecil dulu, seandainya orang tua perhitungan sama kita nggak bakalan hidup. Ya. Seandainya kalau kita lagi sakit waktu kecil, aduh, dokter maaf sudah ke puskesmas saja lah. Kita bakalan mati waktu itu. Tapi lihat kita coba, kita sekarang punya anak. Kalau anak kita sakit, kita kan berusaha kalau kita punya duit ke dokter segera sembuh. Kalau ada dokter mahal, kita bawa ke dokter mahal. Karena kita nggak perhitungan sama anak kita. Nah orang tua kita juga dulu begitu. Kalau orang tua kita dulu perhitungan sama kita, mau sekolah sunnah mahal, udah sekolah yang murah-murah saja lah. Mau nyanyi-nyanyi, mau joget-joget, enggak apa-apa, yang penting murah. Kalau dia perhitungan bagaimana? Bukan susu mahal, udah kasih teh aja, enggak usah minum susu. Kurus krempeng. Sudah kurus krempeng ngelamar enggak diterima-terima ya sudah. Goblok ya. Makan ikan-ikan mahal, udah. Kasih telur bagi 5 buat anak 5. Ya sudah. Orang tua enggak perhitungan sama kita. Kita dulu mau kuliah bahkan orang tua jual ini jual anu supaya bisa kita kuliah. Sekarang kita sama orang tua perhitungan. Pelit. Pelit ini menghalangi silaturahmi. Saya sudah katakan tadi orang menyambung silaturahmi, bahkan kata Nabi sedekah tidak akan mengurangi harta, apalagi menyambung silaturahmi. Pasti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit. Kemudian di antara sebab pemutus silaturahmi terlalu sibuk dengan dunia. Kerja, tidak sempat telepon ibu, tidak sempat telepon bapak, tidak sempat telepon kakak, tidak sempat setahun enggak telepon kakak. Ajib nih, heran. Ada orang setahun tidak telepon kakaknya. Ada orang setahun tidak telepon adiknya. Kalau tidak telepon tante, telepon om mungkin terjadi. Tapi kakak adik tidak ditelepon setahun. Tahu-tahu kakaknya meninggal, tahu-tahu adiknya meninggal. Bagaimana sebulan lewat Anda tidak telepon ibu dan bapak? Sebulan lewat tidak telepon bapak dan ibu. Bagaimana? Anda ini anak kayak apa ya?
Kalau bisa telepon ibu tiap hari, telepon. Ya. Ya akhi, apalagi sekarang WhatsApp gratis telepon. Masih ada alasan, dia ada alasan. Jangan sok sibuk, jangan sok sibuk. Ente sibuk apa sih? Sibuk WhatsAppan, sibuk Facebookan, sibuk Twitteran, sibuk Instagraman ya. Sibuk komentar, sibuk debat, sibuk enggak ada bermanfaat. Mau telepon orang tua enggak ada waktu. Yang benar aja. Ya. Oleh karena jangan sok sibuk. Banyak orang sok sibuk mencari dunia, tidak sempat menyambung silaturahmi. Apa salahnya? Ketemu kakak atau adik sebulan sekali, meskipun sebulan sekali, meskipun 2 bulan sekali. Kalau tidak bisa ketemu, telepon, bisa telepon, tanya kabar. Gimana dek ponakan-ponakan saya? Tanya. Sama ponakan enggak dekat. Ketemu ponakan hambar, ponakan tidak merasa ini omnya. Meminta duit enggak berani. Tidak merasa ini omnya. Ini bagaimana seperti ini? Berarti Anda tidak menyambung silaturahmi. Maka jangan kesibukan Anda yang sok sibuk itu menjadikan Anda akhirnya tidak menyambung silaturahmi. Kemudian di antara sebab terputus silaturahmi hasad. Jangan juga hasad. Hasad sangat mungkin terjadi di antara saudara kandung. Itu sangat mungkin terjadi. Hasad karena melihat ayah lebih sayang kepada kakak kita. Hasad karena melihat adik lebih sayang kepada adik kita misalnya. Itu terjadi. Ya. Ada seorang, dia mengerti adiknya sangat disayang oleh ibunya luar biasa. Kata dia, ibu saya sangat sayang kepada adik saya. Kenapa? Karena adik saya sakit-sakitan. Dia ngerti. Dia cari jalan keluar. Dia beri uzur kepada ibunya. Ibunya sangat sayang kepada dia. Kenapa? Adik saya dulu kecil sangat sakit-sakitan. Sampai sekarang disayang sekali sama ibu saya. Dia tidak cemburu. Tapi kalau orang mandang dengan cara yang lain, disayang adik, sudah sakit-sakitan, disayang sehat-sehat, tidak pernah diperhatikan. Ya, jadi kalau orang cara pandang yang salah, akhirnya memandang semuanya jadi buruk. Ya. Seandainya saya katakan ibu kita tidak adil, bapak kita tidak adil, Anda tidak boleh memutuskan silaturahmi. Jangan hasad, sabar. Dan saya katakan hasad sangat mungkin terjadi di antara keluarga. Buktinya, saudara-saudara Nabi Yusuf hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena merasa bapak mereka lebih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemungkinan hasad itu ada, tapi jangan kita terbawa dengan hasad tersebut. Apapun yang terjadi kita harus sabar menerima. Kemudian di antara sebab terputusnya silaturahmi, warisan tidak segera dibagi. Warisan tidak segera dibagi. Saya ingatkan, warisan itu tatkala yang meninggal sudah meninggal, maka hartanya menjadi harta milik ahli waris. Dan itu menjadi harta bersama. Yang segera bisa dijual, segera dijual untuk dibagi-bagi. Sebagian orang menahan harta warisan. Sebagian orang sampai kejadian ini kejadian nyata. Sudahlah jangan dibagi ya, itu harta bapak. Sudah kita buat bangun masjid saja harta. Sementara ada adiknya yang miskin. Sudah miskin suruh bangun masjid. Kamu aja yang bangun masjid, bagian saya kasih. Jadi jangan kita maksa adik kita untuk apa? Ikut membangun masjid padahal dia tidak punya. Sebagian yang kaya sudahlah ngapain ngurus, baru bapak sudah meninggal ngurus, enggak usah ngurus nanti. Akhirnya enggak diurus-urus. Kenapa mentang-mentang dia kaya sementara adiknya ada yang mau nikah enggak bisa nikah, enggak punya duit, utang enggak bayar-bayar, rumah kontrakan enggak bisa bayar, harta warisan tidak dibagi-bagi, tidak segera dibagi. Maka ini banyak pertikaian gara-gara harta warisan yang tidak dibagi atau dibagi tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau harta warisan tidak dibagi ditahan, mungkin kakak adik tidak ribut, akhirnya nanti timbul keributan di antara ponakan-ponakan, ribut. Itu harta bapak saya itu sudah ribut. Akhirnya yang lain ikut campur dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Oleh karena di antara hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahmi menunda-nunda pembagian harta warisan. Kalau bisa segera bagi, sebenarnya itu hak orang. Segera kasih selesai. Mau dia jual, mau dia gunakan untuk apa, mau dia buat umrah, mau dia untuk urusan dia. Mau dia sedekahkan urusan dia. Segera dibagi. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa disampaikan tentang penyambung silaturahmi dan putus silaturahmi, semoga Allah menjadi kita hamba-hambanya yang menyambung silaturahmi.